warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Tsumma amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, dari pukul 2 tadi malam hujan lebat, ada juga gunturnya. Di antara doa yang diajarkan kepada kita kalau turun hujan, yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan yang memberikan manfaat. Karena tadi malam saya lihat berita, ada fenomena baru ini menurut pengamat lingkungan lah, juga pengamat cuaca. Hujannya malam terus, tengah malam, sehingga saudara-saudara kita khususnya di Jakarta tiba-tiba ya paginya banjir benar ya, sebab waktunya istirahat. Maka mudah-mudahan hujan rahmat ini betul-betul menjadi rahmat, menjadi manfaat buat kita semua, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Jakarta. Dan kalaupun ada yang kebanjiran, mudah-mudahan bisa bersabar dengan ujian kasih sayang dari Allah. Yang dicoba sakit apapun, mudah-mudahan Allah angkat ujian sakitnya, sembuh total, sehat walafiat, normal seperti sedia kala. Allahumma amin. Maka kita yang dikaruniakan Allah nikmat segalanya ini, terutama di akhir zaman ini ya, banyak sekali fitnah atau kerusakan beragama maksudnya, termasuk juga kehidupan dunia yang berdampak kepada kerusakan beragama. Maka atas limpahan nikmat dari Allah, kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan terus Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita umatnya. Allahumma. Kita lanjutkan kitab Nasaihul Ibadi, kumpulan nasihat untuk hamba-hamba Allah dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi
kematian sekaligus hari kebangkitan. Kita ulang sedikit kalau buku ini di halaman 2 yang bawah. Ya. Halaman 2 yang bawah itu. Barisnya dari bawah nomor 3 dari bawah. Yaitu lafalnya fal hadithu al-awwal. Maka hadis yang pertama yang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani memulai kitab ini dengan tabarruk, mengharapkan keberkahan dari Allah dengan 2 hadis. Hadis yang pertama, ajazani gitu ya, yang telah memberikan ijazah. Jadi ilmu itu memang harus jelas sanad-sanadnya, ijazah-ijazahnya. Jadi kita sebenarnya tradisi di dalam Islam itu kalau mengaji itu kita dapat dari guru kita dari gurunya terus saja, yang kemudian nanti muttasilan bersambung sampailah kepada Rasulullah SAW. Kalau itu ilmu hadis. Kalau ilmu Al-Quran nanti bersambung sampai ke Jibril, sampai kepada Rabbul Izzati. Itu ilmu Al-Quran, meliputi ilmu bacaan dan juga ilmu-ilmu tafsir lainnya. Jadi begitu ijazah atau sanad, isnad, mata rantai periwayatan, atau ijazah ini syahadah yang sama, sertifikat. Jadi bapak-bapak perlu diketahui bahwa kalau kita di pondok itu ada tradisi ijazah. Kalau saya ada juga tradisi ijazah waktu di Mediu ya, Medina International University, Al-Jamiatul Madinah Al-Alamiyah di Malaysia ya. Jadi kami itu kalau mau belajar misalnya tarikh tasyri' atau at-tasyri' al-islami bersama dosen saya orang Yaman itu dia bilang gitu, kalian harus ikuti dengan baik ini ya dari awal. Nanti kalau ketinggalan ketemu sama saya yang izin, yang tidak bisa hadir, karena nanti di akhir mata pelajaran kita saya akan berikan ijazah. Tapi kalau di kampus-kampus Islam di Indonesia ini seperti UIN, agak jarang saya lihat dosen itu ya, dalam satu mata kuliah itu memberikan ijazah. Dan agak jarang saya lihat memang dosen itu punya ijazah yang bersambung. Biasanya ditunjukkan nanti ini ijazah saya ya. Sekarang saya pula memberikan berikutnya kepada kamu. Kalau di pondok itu selain katakanlah bahasa kita apa ya, surat kelulusan itu ya, surat tanda kelulusan itu ada nanti ijazah-ijazah atau sanad-sanad materi-materi pelajaran Islam itu dari kiai
nanti ijazahnya. Ijazah bacaan Quran, ijazah hadis, ijazah fikih gitu. Fikihnya kalau di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Ini sebenarnya tradisi Islam yang harus dijaga supaya jelas ini. Jangan sampai gurunya Google, siapa yang mengkaji Islam tanpa guru, ya gurunya setan gitu. Gurunya pasti setan. Begitu di dalam Al-Hadits. Ya. Dan ulama sepakat kalau tidak jelas sanad-sanadnya, ijazahnya nanti otodidak, itu pasti gurunya setan. Gitu saja. Karena nanti kalaupun misalnya kadang-kadang live streaming atau Zoom yang live misalnya, itu ya termasuk ngaji langsung lah ya. Ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan, ya nggak mungkin ditanyakan kadang-kadang, atau mungkin ditanyakan tapi ya dengan kondisi Zoom itu ada kalanya kita agak malas mempertanyakannya. Padahal perlu dipertanyakan, apalagi yang bersifat tahqiq, ya, kajian yang mendalamnya gitu. Tapi kalau kajiannya yang sifatnya umum, motivasi saja, ya kita mengulang berapa bulan yang lalu sebenarnya kajian itu, rekaman di YouTube itu, ya silakan saja. Tidak keliru sepenuhnya juga. Cuma kalau yang sifatnya sudah mendalam, ya kita akan terkendala. Yang sifatnya tahqiq gitu. Maka para ulama itu biasa. Dia bilang, saya akan menyampaikan misalnya ilmu bahasa. Ini dulu saya belajar dengan guru saya si fulan. Misalnya ilmu nahwu matan al-ajurumiyah misalnya begitu. Atau nahwul wadih gitu. Dan lain-lain. Jadi bersambung terus. Sampailah kepada misalnya penulis akhir, penghimpun akhir. Nah, seperti inilah Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, hadis yang pertama ini, ajazani, telah memberi ijazah kepada saya. Jadi diajarkan sampai tuntas dan nanti diberitahu, ini sudah saya sampaikan kepada Anda dan Anda berhak kembali mengajarkannya. Saya juga mendapatkan dari guru saya. Ini dia rentetan periwayatannya, mata rantai periwayatannya, ini dia ya. Bihi, dengan hadis yang pertama ini, siapa al-allamah, orang yang sangat alimnya, sangat berilmu, Al-Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami, orang Syam, Muhammad Khatib ini. Thumma Al-Madani Al-Hanbali, kemudian menjadi orang Madinah dan bermadzhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ada yang mengatakan ajazani ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kurang pas. Yang lebih pas adalah Muhammad Nawawi, karena saya cari Ibnu Hajar tidak punya guru bernama Syekh Muhammad Al-Khatib. Tapi kalau Syekh Muhammad Nawawi punya, di antara guru beliau adalah Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hanbali. Ada ini. Sementara ada kadang-kadang pemateri atau ustadz ya yang mengajarkan Nasoil Libat, dia mengatakan ini adalah perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni dia mengatakan saya telah diberi ijazah
hadis yang pertama ini dan saya tabarruk mengambil keberkahan dari hadis Nabi ini. Adapun yang memberi saya ijazah adalah Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami Al-Madani Al-Hanbali. Ternyata saya cek Ibnu Hajar itu punya guru hampir 1000. Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Al-Bulughul Maram dan Fathul Bari. Itu tidak ada di antara gurunya bernama Muhammad Khatib Asy-Syami Al-Madani Al-Hanbali. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami Al-Madani Al-Hanbali itu dia adalah Muhammad Khatib itu adalah Ibnu Utsman, anak laki-lakinya Utsman. Ini bukan Utsman bin Affan, bukan Utsman sahabat, ya, khalifah yang ketiga, bukan. Dia adalah anak laki-lakinya Utsman bin Abbas bin Utsman lagi, ya. Itu silsilah keluarga pula, ya. Jadi Muhammad Al-Khatib Asy-Syami Al-Madani Al-Hanbali itu adalah anak laki-lakinya Utsman. Si Utsman pula punya bapak bernama Abbas. Si Abbas punya bapak lagi bernama Utsman. An-masyayikhihi. Kemudian si Syekh Muhammad Khatib itu dia memperoleh hadis ini dari guru-gurunya muttasilan, bersambung terus, ya, bersambung sampailah nanti kepada sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abu Dzar pula memperoleh, ya, konten hadis ini dari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan hadis ini dengan lafal fima yarwihi, sebagaimana hadis ini diriwayatkan an Rabbihi, dari Rabbnya Azza wa Jalla, yang maha mulia lagi maha agung. Kalau begitu namanya hadis qudsi. Jadi kalau hadis yang dibacakan Nabi kemudian dia mengatakan saya meriwayatkan ini dari Rabb saya, dari Tuhan saya, ya, biasanya nanti hadis yang diawali dengan lafal qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, begitu. Jadi itu firman Allah tapi tidak dibukukan di dalam Al-Quran, melainkan di dalam Al-Hadis. Itu namanya hadis qudsi. Hadis itu ya perkataan-perkataan, qudsi itu suci, ya, mulia. Bedanya dengan hadis Nabi, kalau hadis Nabi redaksinya dari Nabi, maknanya juga dari Nabi. Kalau hadis qudsi redaksinya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran redaksi dan maknanya dari Allah. Itu bedanya. Dan hadis qudsi juga ada yang palsu. Firman Allah yang dibukukan di hadis itu ada yang palsu, sesuai dengan pemalsu, periwayat yang memalsukan. Seperti halnya hadis Nabi itu ada yang palsu, hadis qudsi, sehingga nanti ada ulama mengumpulkan hadis-hadis qudsi yang sahih. Itu ada. Ya. Qala, berfirman dia Allah Ta'ala yang maha tinggi. Saya ulang, jadi biar jelas yang sebelumnya. Yang lebih tepat Ajazani itu adalah bukan Ibnu Hajar, ya, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu, telah mengharamkan aku al-zulma, perbuatan zalim, ala nafsi, terhadap diriku sendiri.
wa ja'altu dan telah menjadikan aku adzulma, punya kembali kepada perbuatan zalim, bainakum di antara kalian hamba-hambaku, muharraman sebagai suatu keharaman yang mutlak. Oleh karena itu fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Menzalimi diri, menzalimi rahasia yang dibongkar-bongkar, dibuka-buka, menzalimi harta yang diambil dengan tanpa haknya, dengan tanpa izinnya, itu seperti itu. Dan kezaliman yang paling tinggi, yang paling besar adalah kesyirikan. Sebagaimana nasihatnya Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu, wahai anakku, la dzulmun adzim, adalah kezaliman yang paling besar. Jadi sebesar-besarnya perbuatan zalim, perbuatan penganiayaan adalah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Kemudian Allah berfirman lagi, menasihatkan kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, setiap kalian, dolun, keadaannya tersesat, illa kecuali man, hambaku, ya orang, hadaitu, yang telah aku beri hidayah pada man, ya. Oleh karena itu fastahduni, selalulah kalian minta hidayah kepadaku, ahdikum, maka aku akan memperkenankan memberi hidayah kepada kalian. Dan faktanya sebanyak jumlah rakaat sholat fardu 17 rakaat di siang dan di malam harinya, sebanyak itu juga lah sebenarnya kita memohon hidayah kepada Allah lewat surat Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus, yang benar. Ya. Nanti bapak-bapak supaya tahu, surat Al-Fatihah inilah menjadi dalil juga semacam keharusan. Maksudnya belajar agama itu mau mengikuti penjelasan ulama mana, gitu. Mana dalilnya? Ini dia di ayat yang ke berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami taufik di dalam menjalankan siratal mustaqim, agama Islam ini. Caranya gimana? Siratal ladzina, nah gitu, an'amta alaihim, yaitu kami akan mengikut jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka semua. Nanti dijelaskan oleh Allah, alladzina an'amta alaihim minan nabiyina, Nabi Muhammad, was-siddiqina, ada yang mengatakan ya Abu Bakar as-Siddiq, ya, wasyuhada, orang yang mati syahid, yaitu ya Umar, sholat subuh dibunuh oleh seorang Yahudi bernama Abu Lu'lu'ah, ya, wassalihina, orang yang salih, Utsman bin Affan, wa hasuna ulaika rafiqa, ya, dan teman yang baik yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah tidak bilang siratoka, jalanku ya Allah. Repot kita kalau ngikut jalan Allah. Kenapa repot? Ya karena Allah itu ya la ya'kulu wala yashrabu, ya, wala yanamu wala yunkiru. Allah itu tidak minum, tidak makan, ya,
tidak tidur, tidak nikah. Malaikat aja begitu. Jangankan Allah yang maha segalanya, malaikat juga begitu. Ya, al malaikatu kulluha, seluruh malaikat itu la tashrabu, tidak minum, ya, wala ta'kulu, juga tidak makan, wala tanamu, malaikat tidak tidur, wala tunkihu, malaikat juga tidak butuh dengan lawan jenisnya untuk melakukan pernikahan yang halal. Makanya Allah tidak bilang ihdinas siratal mustaqim, sirataka, jalanmu ya Allah, tidak. Tapi siratal ladina. Nah, lafal alladina, orang-orang, disinilah tidak sedikit ulama mengatakan perlunya kita beragama ini lewat madhab. Ya, kadang-kadang ada pernyataan yang saya dengar dari sebahagian ustadz kita di Indonesia, tidak wajib bermadhab. Oke, kita terima saja, memang tidak wajib gitu. Ya. Tapi kemudian lewat siapa kita dapat menjelaskan agama ini kalau tidak lewat ulama-ulama yang ada? Misalnya gini, saya dengar langsung ini, bukan katanya karena saya duduk di majelisnya. Bahkan ada yang mengatakan tidak wajib bermadzhab. Ya, kalau ditanyakan siapa madzhabmu, ya madzhab Rasulullah. Nggak bisa kita langsung ke Rasul. Ada perantara-perantaranya. Tapi faktanya sedikit-sedikit dia mengatakan, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, nah itu sedang bermadzhab, itu namanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, nah itu sedang bermadzhab namanya. Hati-hati. Ya, Syekh Albani menyesuaikan, oh ini sedang Albaniun itu. Sedang bermadzhab kepada Syekh Albani di dalam menentukan status suatu hadis. Tapi adanya dia mengatakan kita tidak penting madzhab. Kalau begitu nggak usah pakai Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, langsung aja misalnya hadis ini Nabi menyesuaikan hadis ini, udah gitu, nggak perlu pakai misalnya siapa saja ulama yang menyesuaikan hadis ini. Termasuk ulama muasirah kontemporer adalah Syekh Albani. Berarti dia sedang bermadzhab dong. Karena madzhab itu artinya ma'adhabu ilaihi, kepada siapa saya menyandarkan penjelasan ini itu. Madzhab itu kalau bahasa Inggris itu short form, lengkapnya itu ma'adhabu ilaihi. Ya, kemana atau kepada siapa aku pergi, maksudnya menyandarkan penjelasan ini. Jadi setiap satu ayat Al-Quran yang kemudian ditafsirkan, satu hadis yang kemudian disyarah, fikih juga, berarti kalau penjelasannya kita sandarkan kepada ulama mufassir, ulama muhaddits, ulama fuqaha, itu kita sedang bermadzhab. Berarti benarlah kata Allah, ihdinas siratal mustaqim, berikan saya hidayah untuk bisa paham ajaran Islam ini dengan benar dan baik. Allah tidak bilang siratoka, jalanmu ya Allah, langsung penjelasan darimu ya Allah. Tidak, Allah bilang siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti kita mengikut manusia, dimulai dari nabi, ya, orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang benar di dalam ajaran Islam ini, ya, kemudian orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang salih, teman-teman yang baik, manusia-manusia yang baik, begitu. Ya, kita tidak mungkin menjelaskan hadis, kemudian status hadis ini kata Nabi sahih, nggak bisa. Terus menjelaskan Al-Quran, Allah berfirman misalnya, begini firmannya dibacakan. Kemudian Allah menjelaskan, Allah menafsirkan, nggak bisa. Nggak bisa. Maka ketika kita menjelaskan pakai Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini begini, berarti kita sedang bermadzhab dalam ilmu tafsir kepada Abul Fida Ibnu Katsir. Gitu. Atau misalnya di dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan ayat ini, berarti kita sedang bermadzhab kepada dua ulama mufassir ini. Gitu. Jadi kalau ada
yang mengatakan tidak wajib kita bermadzhab, bisa kita terima. Tapi tidak perlu madzhab-madzhaban, wah aneh manusia ini. Siapapun dia, sehingga syekh sekalipun. Karena syekh juga menyandarkan ilmunya nanti. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan orang yang sedang bermadzhab itu berarti. Kecuali dia menjelaskan sendiri si syekh itu, tanpa perlu ada ulama-ulama salaf yang terdahulu yang dia pakai kitabnya. Misalnya langsung, ya. Rasulullah SAW berfirman, bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik seseorang adalah yang belajar sungguh-sungguh Al-Qur'an, kemudian kalau sudah mampu dia dakwahkan kembali, diajarkan kembali. Ya, dia tidak pakai hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, tapi dia bilang hadis ini diriwayatkan oleh Nabi dan Nabi mensahihkan. Nah, itu baru dia tidak bermadzhab. Tapi dia ketika mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya, itu dia sedang berbantah sama Imam Bukhari. Begitu. Ya. Jadi mazhab itu perlu penting, termasuk menyempurnakan agama kita ini lewat mazhab. Lewat penjelasan mazhab lah kita paham. Kita bukan ulama. Ulama sendiri pun membutuhkan penjelasan ulama-ulama sebelumnya. Apalagi kita yang awam, ya, penuntut ilmu awam, lebih memerlukan penjelasan ulama. Nah, di sini Allah menjelaskan kita ini semuanya kondisinya selalu keliru. Dolun itu tersesat atau keliru. Kalau Nabi Muhammad tidak boleh dikatakan tersesat, walaupun dia belum mendapatkan wahyu. Kan ada dalilnya di dalam surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan, dan dia Allah menjumpaimu sebelum dapat wahyu, dhallan, bingung. Jangan bilang sesat. Tidak ada ulama mufassir mengatakan Nabi tersesat sebelum mendapatkan wahyu menjadi rasul. Ya, fahada, maka dia Allah memberikan wahyu menjadi rasul. Nabi itu bingung. Maksudnya bingung itu, bingung pertama perilaku kaumnya Quraisy, nggak masuk akal. Dibuat oleh tangan mereka sendiri patung-patung itu yang kaya dari logam emas, logam perak itu, yang kaya-kaya itu buat berhala itu dari logam emas, logam perak, untuk memuliakan hantunya itu, Tuhannya, berhalanya. Ya, bahkan ada yang membuat dari adonan roti. Tapi ketika lapar tuannya dipretelin, dimutilasi. Itu yang Nabi itu bingung itu. Ya, dibuat oleh tangannya sendiri. Nanti digambarkan Allah di dalam surat Haji, yang mana berhala-berhala itu kalau ada lalat hinggap di tubuhnya, ya misalnya biasanya lalat itu suka mengganggu di hidung gitu, di wajah, itu nggak bisa ditepis oleh berhala itu. Berhala itu tidak bisa mendatangkan kebaikan kepada para penyembahnya, juga tidak bisa menolak keburukan, mador. Bahkan berhala itu sendiri terhadap dirinya pun, ya itu digambarkan Allah untuk dihinakan sama Allah. Ada lalat, kata Allah, ya nggak bisa ditepis dari wajahnya berhala itu. Dan itu sudah dibuktikan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW oleh Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika ada ritual di lapangan oleh Raja Namrus yang musyrik itu, Ibrahim kan diajak juga, ayo kita melakukan ritual untuk Tuhan kita. Nabi Ibrahim berhela, namanya berhela, ya, beralasan, ini sakit, saya sakit, gak bisa ikut. Kemudian dia pergi ke sinagog, ya, tempat peribadatan orang-orang musyrik itu berhala-berhala yang kecil semuanya dihancurkannya. Berhala paling besar kapaknya ditaruh di dadanya, di tangannya. Terus tapi ada rupanya yang terlambat berangkat ke lapangan sempat melihat gitu.
Pas mereka pulang lagi habis ritual di lapangan, loh, siapa yang menghancurkan Tuhan kita ini? Terus ada yang beritahu, kayaknya ada seorang pemuda yang namanya Ibrahim itu. Tadi aku lihat dia masuk ke dalam. Gitu. Aku kan terlambat, kata seseorang itu, seorang yang musyrik itu. Coba kita sidang deh, kita tanya deh. Gitu. Terus Ibrahim bilang, tanya aja sama itu tuh, buktinya ada kapak di dekat itu. Ya gak bisa kok ada jebak, kata Ibrahim gitu. Gitu dibuat analogi sama Nabi Ibrahim. Kalau nggak bisa dia menghancurkan berhala-berhala kecil ini, kenapa kalian sembah? Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, gitu. Ya. Nah, jadi begitu butuhnya kita terhadap hidayah dan taufik dari Allah, sehingga kita diajarkan di dalam sholat itu rukun bacaan sholat itu adalah surat Al-Fatihah. Dan ini ada dua mazhab, ya, dua mazhab. Dua-duanya dari sahabat Abu Hurairah untuk bacaan jahriyah, bacaan yang diperdengarkan oleh imam, yaitu maghrib, isya, subuh di rakaat pertama dan kedua. Nah, itu begini ceritanya Al-Fatihah itu. Awalnya kalau Nabi baca Al-Fatihah, sahabat itu ikut-ikutan dengan suara lirih sebenarnya, tapi jadi agak bergemuruh. Gitu. Atau sebahagian sahabat, ya, terutama yang softnya dekat-dekat dengan Nabi di soft pertama. Selesai sholat Nabi bertanya, ya, tadi siapa yang ikut-ikutan baca saya surat Al-Fatihah? Saya, Nabi. Ya, saya tuh terganggu baca Al-Fatihah, baca surat gitu. Ya, lain kali jangan mengganggu. Nah, kemudian sahabat Abu Hurairah meriwayatkan mengatakan sejak saat itu maka sahabat tidak lagi membaca, begitu lafalnya. Bahasa tidak lagi membaca itu, itulah menjadi nanti fikihnya jadi dua. Maksudnya tidak membaca sama sekali diwakilkan oleh bacaan imam, nanti diperkuat ya bahwa bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Ya, terutama bacaan yang dikuatkan ini maksudnya yang diperdengarkan oleh imam. Tapi ada juga yang memahami pernyataan Abu Hurairah itu bahwa tidak lagi membaca yang agak kuat yang mengganggu imam, tapi tetap membaca dengan lirih. Nah, begitu. Ya. Kalau saya lebih suka rakaat pertama dan kedua sholat maghrib, isya dan subuh saya baca lagi setelah imam atau barengan imam. Apa sih susahnya baca surat Al-Fatihah? Ya, dapat pahala besar gitu. Ada dua nur yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya yang merupakan simpanan di bawah arasy. Di hadis Sahih Muslim itu tidak pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul serta umat-umat sebelumnya di dalam kitab-kitab dan suhuf. Dua nur itu adalah surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, ada yang mengatakan dari mulai amanar rasul berarti 2 ayat terakhir, ada juga yang mengatakan dari lillahi ma fis samawati berarti 3 ayat terakhir. Ini dua cahaya yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, yang tidak pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya serta umat-umat sebelumnya. Dan dua cahaya ini merupakan simpanan yang diletakkan di bawah arasy Allah. Gitu. Siapa yang mengawali doa dengan surat-surat ini, fa'ataituhu kata Allah, maka aku akan berikan, aku kabulkan. Makanya bapak-bapak jangan heran, ini ada sandarannya. Sedikit-dikit orang ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Jangan dicela. Kan ada kadang-kadang yang mencela. Saya dengar sendiri. Dikit-dikit Al-Fatihah. Masih banyak dari surat yang lain 113 surat. Dikit-dikit Al-Fatihah. Ya. Karena memang begitu di redaksinya itu akhirnya digunakan khususnya kita ulama di Nusantara ini, di Indonesia. Ya, dikit-dikit misalnya ada berita gembira, ada berita
musibah, ayo kita hadiahkan Al-Fatihah. Karena memang begitu. Dia di Sahih Muslim. Sahih hadisnya. Jadi siapa yang mengawali hajat-hajatnya, doa-doanya itu dengan Al-Fatihah, ya fa'ataitu, kata Allah, aku kabulkan nanti. Bahkan Al-Fatihah itu khairul du'ain, sebaik-baik doa. Gitu. Sebaik-baik doa. Dan memang konten dari surat Al-Fatihah itu kan ada doa nanti, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai dari situ. Nanti ada yang bagian Allah, ada yang bagian hamba. Bagian hamba kata Allah apa-apa yang dia minta. Nah gitu. Dari mulai wa iyyaka nasta'in. Mulai dari situ, itu adalah bagian hamba dibagi oleh Allah, ya. Dan Allah akan kabulkan apa yang dia minta di dalam isi surat Al-Fatihah. Dari mulai wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, nah itu akan dikabulkan. Makanya termasuk diaminkan. Amin gitu. Ya. Amin itu artinya isma wastajib, semoga engkau dengarkan dan engkau perkenankan dikabulkan ya Allah. Artinya amin itu isma wastajib. Baca amin yang benar. Kalau amin itu artinya berilah keamanan. Minnya dipendekin, A-nya dipanjangin. Amin. Misalnya, ya Allah beri saya keamanan, rasa aman. Salah. Kalau pendek semuanya, amin. Ya Allah, ya berilah keimanan. Keliru juga. Yang benar A-nya panjang, Mi-nya juga panjang. Amin. Nah itu artinya isma, semoga engkau dengarkan, wastajib, dan semoga engkau kabulkan ya Allah. Itu ya. Kemudian di antara doa kita minta hidayah di luar sholat adalah Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya memohon kepadamu petunjuk, ya. Wal afafa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, dan ketakwaan hati saya kepadamu. Wal afafa, dan ifahnya, terjaganya diri saya dari, ya, merendahkan diri di hadapan makhluk, mengemis-ngemis di hadapan makhluk, daripada memuliakan diri meminta kepada Allah. Itu namanya ifah. Al-afaf. Ifah, ya. Jadi ada harga diri. Tidak gampang merendahkan diri kita sendiri, minta-minta di hadapan makhluk. Itu wal ghina, dan selalu merasa cukup. Ya. Cukup. Kalau mau merasa cukup itu nanti namanya qanaah. Qanaah itu adalah radin bi qismatillah, ridho dengan pemberian dari Allah. Kalau kita sudah bisa radin bi qismatillah, ridho selalu berapapun diberi oleh Allah, dan menyadari bahwa Allah itu al-mun'imu, zat yang maha memberi nikmat, ar-razzaq, ar-razik, yang memberi rezeki, maka kita tidak mengukur nominal. Dikasih 1000 pun ini dari Allah, syukurnya kewalahan syukur kita. Nah, kalau sudah bisa kita seperti itu, namanya qanaah, maka kita nanti bisa jadi abdan syakuron, hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, kalau udah pandai berterima kasih, itulah nanti wal ghina, selalu merasa cukup. Tapi kalau tidak ridho dengan pemberian Allah, alias tidak qanaah, ya nanti tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, dikasih aja marah-marah. Dikasih, apalagi belum dikasih sama Allah, tambah putus asa. Wong dikasih aja, ya ini kurang. Begitu. Ya, dia nggak tahu, bukan masalah yang diberinya, tapi siapa yang memberi. Jangan sampai jadi iblis. Iblis itu salah dengan redaksi instruksi. Dia lupa siapa yang menginstruksikan. Ketika diperintahkan Allah, wahai iblis, wahai seluruh malaikatku, kalian menghormat ya, ini ada makhluk baru yang aku ciptakan, Adam.
isi dari instruksi saja. Dia lupa siapa yang menginstruksikan. Sehingga ketika iblis tidak mau menghormat, ditanya sama Allah, "Loh, kenapa kamu tidak menghormat? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, ana khairun minhu." Ya Allah, Kau ciptakan dia dari unsur tanah, Kau ciptakan aku dari unsur api. Itu diabadikan Allah. Pernyataan sombong. Aku lebih baik unsurku daripada Adam ini. Aku lebih senior, lebih duluan Kau ciptakan. Unsurku dari api. Ya, dia lupa siapa yang memerintahkan. Bukan sekedar isi perintah. Maka Allah pun mengatakan, "Aba," si iblis ini enggan, dia tolak, wastakbara, dan dia sombong kepada Allah. Begitu juga terhadap nikmat, bapak-bapak. Jangan yang dipikirkan al-mun'im, sang pemberi nikmat, ar-razzaq, ar-razik, Allah yang memberikan rezeki kita. Maka seperti apapun yang diberikan Allah, kalau uang misalnya duit 100 rupiah itu masih ada, bahkan duit 50 rupiah itu masih ada, kita harus bersyukur. Berangkat dari 50 rupiah inilah ada duit 1 miliar. Ya, doaan seterusnya. Gak bisa loncat dari 0 terus tiba-tiba 1 miliar, gak bisa, pasti 0, 1, 2, 3 terus seterusnya. Gitu ya. Jadi di antara doa kita minta hidayah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya memohon kepadamu ya Allah supaya Kau berikan saya terus hidayah, taufik, Kau berikan saya juga ketakwaan hati saya kepadamu, kemudian iffah, ya, terjaganya harga diri saya di hadapanmu, kemudian saya selalu merasa cukup dengan pemberianmu. Nah, nanti ini kalau merasa cukup dengan pemberian Allah itu, di antara redaksi doa yang diajarkan Nabi, orang yang keberatan hutang kemudian dia datang ke tempat yang netral, yaitu masjid. Dia tidak lazim iktikaf di masjid, ternyata dia selalu ke masjid, sahabat ini iktikaf berlama-lamaan. Ditanya sama Nabi, nggak biasanya kamu ini suka berlama-lama di masjid, ada apa sebenarnya? Coba ceritakan. Saya sebenarnya ada hutang, keberatan hutang. Kan di masjid itu tidak boleh dibahas, dituntut hutang-hutang, ya, urusan-urusan dunia ini. Jadi dia cari tempat yang netral, tempat yang aman. Ya, oh begini saja, saya ajarkan kamu doa yang seandainya hutangmu itu, keberatan hutang kamu itu sampai seperti gunung, ya, membukit itu besarnya hutangmu, banyaknya hutangmu, nanti Allah akan membayar hutang-hutangmu. Apa doanya itu nanti? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal darimu saja, jauh dari yang haram-haram. Cukupkan saya rezeki yang halal darimu. Jangan sampai saya merasa senang dengan yang haram-haram. Ya, wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Dan saya merasa cukup, merasa kaya dari karuniamu saja, bukan dari hamba-hambamu. Mana itu doa minta dibayar hutangnya? Lucu kan? Dua lafal itu, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, saya supaya merasa senang, merasa cukup dengan yang Kau berikan yang halal saja, ya, tidak yang haram. Karena ada orang senang dengan haram, Pak. Apalagi orang sekarang. Loh, kok senang dengan haram? Dia senang kartu kreditnya berjejer, bangga. Kan ada dompet yang ruang-ruang kartu itu banyak. Wah, jadi bapak-bapak dompetnya ke ibu-ibu agak memanjang ini, terus wah itu berderet. Itu senang dengan kartu kredit card. Dia merasa bangga bisa dipercaya hutang oleh badan-badan keuangan. Begitu. Berarti ini dia tidak merasa cukup, tidak merasa bahagia, ya.
dengan kehalalan dari Allah. Justru dengan keharaman dia merasa bangga, merasa senang. Yang kedua, wa aghnini, dan kayakan saya, buat hati saya merasa cukup, ya. Bi fadlika, dari karunia yang kau berikan saja, amman siwaka, bukan karena makhluk-makhluk yang ngasih ke saya. Nah, itu artinya kita sedang diajarkan, kalaupun lewat perantara manusia-manusia, hakikatnya Allah itu Al-Mun'im, Ar-Razzaq, Ar-Raziq, yang memberi itu Allah. Manusia yang kita syukuri, jazakallahu khairan katsiran, tapi Allahnya alhamdulillah ya Allah, rezeki darimu ya Allah, gitu. Itulah yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika dapat nikmat itu semua. Hadza min fadli rabbi, ini karunia terbesar dari Allah. Begitu juga ucapan Dzulqarnain, ya. Coba kita lihat. Biasa kita baca itu di hari Jumat. Surat Al-Kahfi. Dzulqarnain yang menjadi penguasa yang hebat begitu, dia juga mengatakan mirip seperti yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, kalau Sulaiman tadi ada min fadli rabbi, kalau Dzulqarnain berkata qala hada rahmatun min rabbi. Ya. Ini semua adalah rahmat terbesar dari Tuhanku, kata Dzulqarnain di ayat 98 surat Al-Kahfi, biasa kita baca di hari Jumat. Jadi begitu caranya para orang-orang soleh dari kalangan Nabi dan seterusnya mengajarkan kita bahwa kita dikatakan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur, bukan sekedar kalau dikasih nominalnya gede kita wah kewalahan syukur, mengucap syukurnya banyak sama Allah. Tapi kalau dikasih biasa atau bahkan tidak dikasih, kita kurang mengakui bahwa Allah itu Al-Mun'im dan Maha Pemberi nikmat. Gitu ya. Terus ya ibadi wahai hamba-hambaku kullukum jai'un, kalian itu semua dalam keadaan lapar. Illa man, kecuali hambaku orang at'amtuhu, yang telah aku beri makan padanya, punya kepada man kembalinya. Kecuali orang yang telah aku beri makan, hambaku yang telah aku beri makan. Artinya Pak, yang memberi makan kita bukan karyawan, kalau kita pedagang bukan pembeli, Allah. Hanya lewat perantara mereka. Oleh karena itu kata Allah, fastat'imuni, minta makanlah kalian semua hanya kepadaku. Ya, ut'imkum, aku akan memberi kalian makan. Ya, ya ibadi kullukum 'arid, wahai hamba-hambaku, kalian itu semua dalam keadaan telanjang. Betul ya Pak Hafiz ya? Kita ini dalam keadaan telanjang kan? Siapa yang lahir tiba-tiba ada pakaian? Telanjang kan? Kemudian nanti dibangkitkan juga kita dalam keadaan telanjang di padang mahsyar. Dan laki-laki kulub lagi. Nah, pernyataan telanjang itulah ditanya oleh Aisyah. Wah, Nabi kalau kita telanjang bulat begitu, nanti saling melihat, wah udah gak sempat. Orang udah mau dihisap katanya. Udah gak mikirin itu lagi. Gak mikirin di sebelahnya, depannya, sampingnya, udah gak mikirin lagi bentuk-bentuk telanjangnya itu, alat-alat vitalnya udah gak dipikirin lagi. Udah ketakutan semuanya katanya. Ya, kalian semua ini telanjang. Ya, illa man, kecuali hambaku, ya, orang kasautuhu, yang telah aku beri pakaian padanya. Aku yang memberi kalian pakaian. Kalian bisa beli pakaian itu siapa yang menggerakkan kalian bisa bekerja, berdagang, kemudian kalian dapat rezeki. Siapa pula yang menggerakkan kalian menuju pasar untuk membeli pakaian itu? Kan Allah semua. Gitu. Ya. Oleh karena itu, fastaksuni, minta pakaianlah kalian kepadaku, aksuhum, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya, kemudian nanti masalah pakaian Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf. Ya, wa libasuhum taqwa dzalika huwa khair. Sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian ketakwaan hati kita.
ada nanti namanya libas taqwa, pakaian ketakwaan. Artinya pakaian ketakwaan itu gini Pak, dijelaskan ulama. Banyak ulama menafsirkan. Di antaranya, walaupun pakaiannya itu mahal mewah, tidak riya pamer, tidak ujub sombong, tetap tawadhu di hadapan makhluk dan tadarruk, ya, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan makhluk. Itu. Ya. Terus pakaian takwa itu adalah pakaian-pakaian yang betul-betul menutupin aurat. Ini berlaku bukan hanya untuk perempuan. Tidak boleh ketat. Laki-laki juga nggak boleh ketat. Karena di dalam surat An-Nur, ya, laki-laki dan perempuan beriman supaya menundukkan pandangannya, ghaddul basar. Itu dua-dua disebut Allah. Ya, wahai laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan kalian. Wahai perempuan mukminah, tundukkan pandangan kalian. Nah, kalimat tundukkan pandangan berarti kitanya juga supaya bisa menundukkan pandangan-pandangan saudara kaum muslimin. Caranya gimana? Cara berpakaian laki-laki mukmin dan perempuan mukminah harus bisa menundukkan pandangan-pandangan saudara-saudara kita mukmin dan mukminah. Jadi kalau kalau perempuan tidak boleh ketat, tidak boleh yang menerawang, ya laki-laki sama. Nggak boleh ketat-ketatan, nggak boleh menerawang, sama, membentuk tubuh sama. Gitu. Hukumnya sama kata ulama. Nanti dihukumin di dalam hadis Nabi mengatakan perempuan juga nanti laki-laki yang berpakaian tapi mungkin menerawang atau tidak menerawang, ya, cuma ketat membentuk tubuh juga, namanya kasiyatun aliyatun, berpakaian tapi telanjang, teman-teman. Ya, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian sih tapi telanjang. Nah, ini termasuk bukan libasul taqwa, bukan pakaian ketakwaan. Jadi harus longgar. Ya, ada kalau putih ada bagian-bagian dalamnya yang menutupi lagi, tidak langsung membentuk, ya, bagian dalam tubuhnya, terutama di sekitar alat-alat vitalnya. Nah, itu begitu ya. Lagi itu Bu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, bahwasanya kamu itu semua di malam dan di siang harinya selalu terus-menerus memproduksi doa. Namun begitu, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku ini zat yang maha mengampuni dosa-dosa semuanya, kata Allah. Oleh karena itu, fastaghfiruni, rajin-rajinlah kalian minta maaf ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan berkenan memaafkan, mengampunkan kalian. Kapan waktu terbaik? Wabil ashari yastaghfirun, ya, dan di waktu sahur. Jadi orang-orang beriman itu digambarkan Allah menyambut subuh itu, ya, waktu sahur itu menjelang adzan subuh. Wabil ashari, dan di waktu sahur hum yastaghfirun, mereka melazimkan meminta ampun. Maka kalaupun bapak-bapak tidak sholat tahajud, bangun agak lebih awal sebelum adzan subuh, itu gunakan momentum itu untuk istighfar yang banyak. Sebentar aja itu, ya, 60 detik itu yang di posting Bapak Imam Fakih itu, Ustaz Dr. Khalid Basalamah. Itu bisa 100 kali itu 60 detik 1 menit. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau setidaknya 60 detik itu 60 kali. Tapi diampunkan Allah dosa-dosa kita apa semuanya. Menunggu adzan subuh. Kalaupun kita tidak sholat tahajud kayak witir kayak gitu. Ya, al-mustaghfirina bil ashari, orang-orang yang minta ampun di waktu sahur, atau wabil ashari hum yastaghfiruna, mereka adalah orang-orang yang di waktu sahur selalu meminta ampun. Itu diantara waktu yang terbaik.
Kapan lagi? Di sepanjang hari Jumat, pagi, siang, tengah hari, petang, malam, tengah malamnya hari Jumat. Itulah yang diajarkan oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam, bapaknya Nabi Yusuf dalam kisah surat Yusuf, ya. Kemudian bapaknya Bunyamin dan anak-anaknya yang 11 yang lain, ya. Tirinya Yamin itu, tirinya Yusuf dan Bunyamin. Itu kan ketika akhirnya mereka mengakui semua kesalahannya, kan dibilang sama bukan Nabi Ayub, Nabi Yakub, ya, nanti aku mintakan ampun. Itu di dalam tafsirnya dijelaskan di hari Jumat. Tunggu ya nanti di hari Jumat. Aku minta ampun untuk kalian yang sudah mengakui ini semua. Nah, gitu ya. Kapan lagi? Setiap selesai sholat fardu. Makanya di hadis Sahih Muslim itu begitu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Fastaghfara tsalatan, tsumma qala, Nabi istighfar 3 kali, kemudian Nabi mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja di hadis Sahih Muslim itu zikirnya. Ya. Kenapa kita istighfar selesai sholat fardu? Lah, sholat kita gak beres. Kita urusan keduniaan sama makhluk bisa konsentrasi penuh, tapi sama Allah imajinasi kita liar kemana-mana. Apalagi yang main motor lupa kuncinya di parkiran itu, tertinggal di motor. Wah, itu kalau gitu itu kata ulama kontemporer, tinggalkan sholatnya, ya, batalkan aja sholatnya, pergi sana ke motornya. Karena itu juga mador untuk sholatnya, mador juga untuk motornya. Setan itu pintar dia. Kalau bapak-bapak kehilangan barang, sholat aja, diingatin sama setan. Iya, kita nyari kemana lah kuncinya atau apa barang itu. Sholat aja, diingatin sama setan. Ya, itu kuncinya di situ. Nah itu. Jadi banyak-banyak kita minta maaf dan ampun kepada Allah. Dan banyak lagi, selesai baca Quran juga doa kita mustajab, dimanfaatkan untuk istighfar. Para ulama, bapak-bapak, saya kasih tahu kenapa doa kita agak lambat dikabulkan Allah. Karena kita lebih banyak kontennya meminta hajat kita saja daripada memuji-muji Allah dan mengakui atau al-i'tiraf terhadap dosa-dosa kita. Gitu. Ya. Ulama mengajarkan bagaimana falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya asmaul husna, nama-nama dan sifat yang baik ada 99, ya. Maka berdoalah. Itu kalau disebut semuanya, terus habis waktu kita nggak sempat minta apa yang kita hajatkan, nanti dikabulkan Allah. Jadi ulama mengatakan mau dikabulkan cepat doa kita, puji Allah yang banyak, terus banyak-banyak minta ampun sama Allah, sedikitkan minta kebutuhanmu. Bahkan ulama itu agak malu minta kebutuhannya, padahal dia butuh banget. Lebih baik dipujinya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampai Asmaul Husna itu habis. Itu pun di setiap itunya, ya Rahman, kau maha pengasih, banyak banget yang kau berikan kepadaku, ya Rahim, kau sayang banget kepadaku, ya Razzaq, ya Razzim, ya kau banyak banget memberikan rezeki kepadaku. Dan gitu aja dia bilang, disebut-sebut itu, setiap satu Asmaul Husna disebut itu. Ya Syafi, wa yang menyembuhkan, kau sembuhkan aku kemana aku lagi sakit, gitu kan. Ya Kafi, yang mencukupi, kau cukupkan semua kehidupanku, aku ini tidak berdaya. Dah, dia gak minta, dah dikasih sama Allah. Itu ya Ghaffar, ya Ghafir, ya Afu, ya Pemaaf, Pengampun, ampuni dosa-dosa. Sampai para ulama mengatakan seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau kamu terdesak sekali terhadap kebutuhan-kebutuhanmu, sementara waktu yang ada agak singkat, maka jadikan semua isi doamu adalah meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, beristighfar, maka Allah akan cukupkan nanti hajat-hajatmu. Minta maaf aja yang banyak sama Allah. Ya Allah, ampunkan saya, maafkan saya,
maafkan saya. Itu menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah, gak usah minta sama Allah. Malu, dosa banyak, maksiat banyak. Nanti dikabulkan Allah, cepat sekali. Apalagi kalau bisa 100, 200, 1000, cepat sekali dikabulkan Allah. Karena itu yang menghalangi doa-doa kita, hajat-hajat kita itu dosa-dosa itu. Gitu. Ya. Karena dosa-dosa kita itu menghalangi sekali diterimanya amal, doa, kebutuhan-kebutuhan kita tersendat-sendat itu karena dosa. Makanya salafun sholih itu, ya orang-orang sholih terdahulu dalam kitab-kitab Manakim itu, ya dalam kitab-kitab mereka selalu mengatakan begini. Kalau sudah istriku mulai tidak taat, anak-anakku juga mulai membangkang, kendaraanku mulai macam-macam, rezekiku tersendat-sendat, aku tidak cari, ini terjemahan bebas saya, aku tidak cari kambing hitamnya, ya, tidak cari menyalah-nyalahkan, marah-marahin istriku, kamu ini sekarang udah mulai tentang sama ayah, ya? Anak-anak juga, kamu udah mulai tentang, ya? Tidak, ya. Tapi dia ukur dirinya sendiri, dosa apa yang telah aku lakukan, mundur, ya, sehari 2 hari terus sampai sebulan, apa yang aku lakukan, kok jadi begini, keluarga, rezekiku, kendaraanku. Kemudian setelah begitu introspeksi muhasabah begitu, nanti iktiraf mengakuin, oh iya, udah langsung, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lihat sayyidul istighfar itu. Semuanya itu ngakuin Allah itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Itu pujian-pujian betul iktiraf, ya. Abu laka bi nikmatika ilayya, aku mengakui banyak sekali nikmat gitu. Padahal ujungnya faghfirli, ampunkan aku gitu. Nah, itu juga diajarkan dalam konten sayyidul istighfar. Jadi kalau mau doa kita cepat dikabulkan, yang pertama yang diajarkan ulama, puji aja Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Walaupun tidak kita sebut hajat doa kita, yakinlah Allah akan mempercepat mengabulkan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat dan salam kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dan zikir kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika.